Ya, baik. Kita lanjutkan mata kuliah di pagi hari ini ya. Teman-teman sekalian, hari ini kita akan membahas terkait dengan asuhan keperawatan pada pasien gangguan pencernaan, yaitu pada penyakit hepatitis dan sirosis hepatis. Ini ada beberapa topik bahasan yang akan kita pelajari pada kesempatan hari ini adalah dari aspek hepatitis sampai ke aspek sirosis hepatis ya. Apa itu hepatitis, teman-teman sekalian? Jadi hepatitis ini merupakan suatu peradangan, ya, suatu peradangan yang terjadi pada hati, ya, yang disebabkan oleh berbagai penyebab, ya, atau berbagai faktor, termasuk virus, konsumsi alkohol yang berlebihan, obat-obatan tertentu, atau mengkonsumsi obat-obatan dalam jangka waktu yang lama, atau bisa juga kondisi-kondisi medis lain sebagai komplikasi dari penyakit lain. Ya. Nah, hepatitis ini dapat sifat akut atau berlangsung dalam kurun waktu yang singkat, atau juga bisa bersifat kronis, yaitu berlangsung selama lebih daripada 6 bulan. Ya. Nah, ada beberapa jenis hepatitis ya yang ada di beberapa literatur. Yang pertama adalah hepatitis atau kita sebut dengan jenis-jenis hepatitis berbagai sebab ya. Yaitu hepatitis A yang disebabkan oleh jenis virus hepatitis A yang biasanya menyebar ini melalui apa? Melalui makanan atau melalui minuman yang terkontaminasi oleh feses orang yang terinfeksi virus hepatitis. Ya. Nah, ini hepatitis A ini biasanya tidak menyebabkan hepatitis kronis ya, dan kebanyakan orang biasanya sembuh sembuh secara sempurna ya. Kemudian yang kedua adalah hepatitis B yang disebabkan oleh virus hepatitis B. Nah, ini kalau ini penyebarannya melalui kontak dengan darah atau cairan tubuh orang yang terinfeksi. Nah, kalau hepatitis B ini sifatnya bisa menjadi kronis dan menyebabkan kerusakan hati yang jangka panjang termasuk sirosis atau kanker hati. Kemudian yang berikutnya adalah hepatitis C. Hepatitis C ini juga disebabkan oleh jenis virus hepatitis C. Ini biasanya menyebar ya atau menular melalui kontak dengan darah juga ya yang terkontaminasi. Ini bisa menyebabkan penyakit hepatitis kronis dan sirosis, kemudian juga bisa menyebabkan kanker hati. Kemudian berikutnya adalah hepatitis D. Ya, ini hanya dapat menginfeksi individu yang sudah terinfeksi hepatitis B. Jadi hepatitis B ini bisa menular atau bisa tertular, bisa terjadi pada penderita yang pernah atau yang menderita hepatitis B. Ya. Jadi biasanya ini infeksi ganda, yaitu penyebabnya hepatitis B dan hepatitis D ya, menyebabkan ini lebih memperparah daripada hepatitis B yang sudah terjadi pada individu tersebut. Adapun hepatitis E ya, ini disebabkan oleh jenis virus hepatitis E, ini biasanya menyebar melalui air ya, air yang terkontaminasi. Nah, ini kalau hepatitis E sama dengan hepatitis A biasanya akut dan tidak menyebabkan kekronisan ya. Nah, ada beberapa penyebab ya, penyebab yang sering terjadi dari hepatitis ini adalah yang pertama alkoholisme ya, ataupun mengkonsumsi alkohol yang berlebihan, obat-obatan dan racun ya. Kemudian salah satu lagi penyebab hepatitis adalah kondisi autoimun. Tanda dan gejala hepatitis secara umum yang kita bisa amati ya, adanya kelelahan, adanya mual, kadang sampai muntah, kemudian nyeri ya, nyeri, rasa ketidaknyamanan di perut ya, perut bagian atas ya, di area hepar dan gaster. Kemudian juga terdapat kehilangan nafsu makan, kulit dan
mata berwarna kuning itu bila sudah terjadi namanya hiperbilirubin ini ya. Kemudian urin juga bisa berwarna gelap ya. Tinja juga bisa berwarna pucat karena terjadi akibat daripada hiperbilirubin. Nah, bagaimana patofisiologi dari hepatitis ini? Kalau lihat penyebab daripada hepatitis berasal dari infeksi virus, di mana yang pertama pada saat terjadi penetrasi atau replikasi dari virus ya. Nah, ini virus hepatitis A, B, dan C ini masuk ke dalam tubuh melalui berbagai rute yang tadi saya sampaikan, baik konsumsi makan atau minum yang terkontaminasi ataupun kontak ya, kontak darah gitu yang terinfeksi. Nah, setelah masuk hepatitis virus ini mencapai hepar atau hati dan kemudian menginfeksi ya namanya sel hati yaitu hepatosit. Kemudian setelah itu virus menggunakan seluler daripada hepatosis untuk mereplikasi. Jadi dia memperbanyak diri, memecahkan diri ya sel virusnya dan menghasilkan partikel-partikel virus baru dalam hepat. Kemudian apa yang terjadi pada respon imun? Respon imun ini mendeteksi infeksi virus dan mengaktifkan respon imun bawaan atau adaptif. Yaitu kita kenal dengan nama sel T atau sel T sitotoksik atau dikenal dengan CD8 gitu ya. CD8+ ini menyerang dan menghancurkan hepatosit yang terinfeksi untuk menghentikan replikasi virus. Jadi ini sebagai daya tahan tubuh. Kemudian penghancuran sel hati ini juga menyebabkan peradangan dan kerusakan hati ya. Nah, kemudian terjadi peradangan lah ya, setelah itu. Nah, peradangan akut ditandai dengan berbagai tanda seperti infiltrasi sel-sel imun ya, seperti limfosit, makrofag dan neutrofil ke dalam jaringan hepa. Inilah yang dapat menyebabkan hati menjadi bengkak dan gangguan fungsi hati secara sementara ya. Kemudian bagaimana pada saat hepatitis itu disebabkan oleh alkoholik. Jadi metabolisme alkohol ini ya pada saat mengkonsumsi alkohol berlebihan itu menyebabkan metabolisme alkohol di hepar itu melalui enzim-enzim yang namanya alkohol dehidrogenase atau ADH dan sitokrom P450-2S1 ini tipe doang. Kemudian metabolisme inilah yang menghasilkan asetaldehid yang merupakan senyawa dari toksik ya bagi hepatosit atau sel hati. Kemudian setelah itu terjadi kerusakan oksidatif ya. Jadi asetaldehid ini dan spesial oksigen reaktif ini yang dihasilkan selama metabolisme alkohol inilah yang menyebabkan kerusakan oksidatif pada lipid, pada protein dan pada DNA sel hati. Ini yang menyebabkan terjadinya nekrosis atau kematian sel ya dan menimbulkan peradangan. Timbullah peradangan kronis ya. Jadi pada saat konsumsi pada orang yang mengkonsumsi alkohol berkelanjutan itu menyebabkan peradangan kronis dan terjadi fibrogenesis atau pembentukan jaringan parut di hati sehingga ini yang menyebabkan terjadinya sirosis hepatitis ya. Nah, bagaimana jika hepatitis itu disebabkan oleh obat-obat dan toksin ya. Jadi pada saat terjadi toksisitas langsung atau keracunan langsung akibat obat atau toksin, beberapa obat dan bahan-bahan kimia itu dapat langsung menyebabkan kerusakan pada hepatosit atau sel hati melalui berbagai mekanisme toksik atau racun secara langsung. Kemudian terjadi namanya metabolit reaktif. Itu obat-obatan tertentu diubah menjadi metabolit reaktif di hati yang dapat menyebabkan kerusakan sel hati ya melalui mekanisme yang serupa yang dengan hepatitis alkoholik ya. Nah, kemudian setelah metabolit reaktif ini terjadi reaksi idiosinkratik yaitu beberapa individu mungkin memiliki ya mempunyai reaksi idiosinkratik ya terhadap obat-obat tertentu yang melibatkan respon imun yang tidak terduga dan menyebabkan kerusakan atau peradangan pada hepat ya.
Kemudian jika hepatitis itu akibat daripada autoimun ya, jadi pada saat terjadi dysregulasi imun, ini pada hepatitis autoimun ini sistem kekebalan tubuh secara keliru ya mengenali sel-sel hepar ini sebagai ancaman dan menyerangnya. Sehingga ini penyebab pasti dari regulasi imun ini belum diketahui secara penuh ya. Kemudian setelah itu terjadi peradangan kronis ya, serangan berkelanjutan oleh sel-sel imun terhadap hepatosit inilah yang menyebabkan terjadinya peradangan kronis, kerusakan sel dan akhirnya dapat membentuk jaringan parut pada hati dan sirosis. Nah, patofisiologi pada umumnya atau patofisiologi yang utama, yang pertama adalah terjadi kerusakan sel hepa. Ini baik melalui infeksi virus, toksisitas langsung, ataupun respon imun. Kemudian terjadi proses peradangan. Ya. Ini merupakan infiltrasi sel inflamasi ke dalam jaringan hati sebagai respon terhadap kerusakan dan infeksi. Kemudian tahapan berikutnya adalah fibrosis. Ya. Ini sebagai respon terhadap peradangan kronis jaringan parut atau ini mulai terbentuk ya di hepar. Nah, jika proses ini kelanjutan ini dapat berkembang menjadi namanya sirosis hepatis. Ditandai dengan apa? Yaitu adalah pergantian struktur hati yang normal dengan jaringan parut sehingga akan menimbulkan gangguan fungsi hati ya. Nah, kemudian setelah kita mempelajari terkait dengan patofisiologi ya, kita lanjut kepada obat-obatan untuk hepatitis atau yang kita kenal dengan farmakologi pada pasien hepatitis. Yaitu untuk hepatitis A ya. Pada dasarnya hepatitis A ini tidak ada pengobatan yang spesifik ya untuk hepatitis A. Ini biasanya sembuh sendiri dalam beberapa minggu, cukup dengan istirahat, hidrasi atau makan minum yang baik dan diet yang sehat ya. Kemudian hepatitis B. Nah, biasanya obat-obat yang diberikan adalah jenis antiviral, antivirus, yaitu bisa entecavir, kemudian lamivudin, ya ada adefovir, telbufudin, dan tenofovir. Ya, ini biasanya obat-obat antivirus. Kemudian juga biasa diberikan jenis obat golongan interferon. Ya, ini biasanya interferon alfa 2B atau penginterferon alfa 2A. Ini untuk membantu sistem imun untuk melawan virus. Kemudian yang penting adalah observasi ya, bagaimana pemantauan fungsi hati secara rutin ya, bagaimana memantau peningkatan virus melalui respon terhadap pengobatan tersebut. Kemudian hepatitis C ya. Hepatitis C biasanya diberikan obat-obat jenis direct acting antivirals ya, yaitu obat-obat seperti sobosbuvir, ledispaspir, valpataspir, daclapataspir ya dan lain sebagainya ya. Kemudian diberikan juga interferon ya. Kemudian diberikan jenis obat golongan ribavirin. Kadang-kadang ini digunakan untuk bersama kombinasi DAS ya. Kemudian hepatitis D ini diberikan interferon dan antiviral ya. Hepatitis A tidak ada ya, sama kayak hepatitis E itu tidak sama dengan hepatitis A. Jadi cukup dengan istirahat karena tidak ada obat-obat yang khusus ya. Nah, bagaimana pencegahan hepatitis ya? Yang pertama adalah vaksin, terutama vaksin hepatitis A dan B. Kemudian higiene harus dipertahankan, kemudian tindakan-tindakan yang lain untuk pencegahan. Yang penting adalah untuk menghindari kontak dengan orang-orang yang terinfeksi ya jenis hepatitis. Kemudian yang terapi diet atau terapi diet yang baik untuk penyakit hepatitis yang pertama adalah nutrisinya harus seimbang, baik itu karbohidrat, protein, dan lemak. Ada beberapa konsumsi yang boleh dan tidak boleh dikonsumsi oleh pasien dengan hepatitis. Nah, asupan vitamin dan mineral juga sangat penting ya untuk membantu mempertahankan daya tahan tubuh. Kemudian juga ada makan makanan termasuk antioksidan itu juga bagus untuk mempertahankan fungsi hati ya. Kemudian ada juga pembatasan garam ya.
pembatasan saran dalam hal ini untuk mencegah terjadi pembengkakan ya pada pasien hepatitis. Nah, hidrasi yang cukup, cairan yang cukup ya, ini juga untuk menghindari kekurangan cairan akibat daripada perburukan heparan. Kemudian harus menghindari alkohol, mau tidak mau. Kalau alkoholisme ya harus berhenti ya mengkonsumsi alkohol. Ada beberapa makanan yang harus dihindari ya. Yang pertama adalah makanan berlemak. Ya. Kemudian tambahan-tambahan gula dan makanan-makanan olahan. Yaitu yang sebaiknya dihindari. Nah, bagaimana pengkajian pada pasien hepatitis ya, teman-teman sekalian? Yang pertama kita harus mengkaji riwayat kesehatan. Ya, pastinya adalah gejala, kita kaji apa yang dirasakan oleh pasien, di riwayat penyakit sebelumnya, apakah pasien ini pernah terinfeksi virus sebelumnya, ya terutama hepatitis, ataupun penyakit-penyakit kronis atau kondisi kronis lainnya. Kemudian riwayat penggunaan obat, ini penting ya untuk terjadi virus akibat daripada konsumsi obat-obatan dan alkohol. Kemudian riwayat vaksinasi, apakah pasien itu sudah dilakukan vaksin, terutama pada hepatitis A dan B. Kemudian faktor risiko ya, faktor risiko ini paparan terhadap faktor risiko seperti kontak dengan darah atau cairan tubuh pasien-pasien yang terinfeksi, konsumsi makanan dan perilaku seksual ini juga berisiko. Kemudian apa pemeriksaan fisik yang dilakukan ya dari inspeksi, bagaimana kita melihat apakah ada jaundice. Jaundice itu kuning-kuningan seluruh tubuh. Spider angioma. Spider angioma itu adalah adanya gambaran pembuluh darah yang apa namanya yang timbul di abdomen ya. Jadi ada gambaran pembuluh darah di situ dan adanya edema. Kemudian kita melakukan palpasi ya, kita memeriksa apakah terjadi pembesaran hati atau kita sebut dengan hepatomegali, atau terjadi pembesaran limpa atau kita sebut dengan splenomegali, apakah ada nyeri pada kuadran kanan bagian abdomen yaitu bagian hepar. Kemudian lakukan perkusi, yaitu bagaimana kita menilai apakah hati sudah mengalami pembesaran ataupun adanya asites. Dan tidak luput juga kita melakukan auskultasi ya. Bagaimana kita untuk mendengarkan apakah suara peristatik usus itu normal atau sudah mendekati kondisi yang abnormal. Adapun pemeriksaan laboratorium yang biasanya dilakukan pada pasien-pasien hepatitis yaitu adalah liver fungsi tes atau tes fungsi hati. Ya, itu dari mulai AST ya atau aspartat aminotransferase yaitu golongan-golongan SGPT, SGOT ya. Kemudian cek bilirubin, albumin dan protomin. Kemudian kita juga sering melakukan tes serologi darahnya untuk jenis-jenis hepatitis apa yang menyerang pada individu tersebut dan antibodinya ya, antibodi dan antigennya. Kemudian viral load ini jarang juga ya dilaksanakan. Kemudian tes-tes lain ya uji darah lengkap kayak HB, hematokrit, leukosit dan trombosit. Kemudian juga kita cek juga urium kreatinin dan elektrolit apakah kondisi ini sudah menimbulkan komplikasi apa belum. Untuk radiologi ya biasanya USG ya yang paling sering. USG kalau perlu adalah CT scan bila diduga itu mengalami CA hepar ya. Kemudian elastrografi jarang ya, jarang dilakukan. Kemudian biopsi hati ya, ini untuk mengambil sampel dari jaringan hati untuk dilakukan histologi ya, untuk melihat apakah ini peradangannya seperti apa, fibrosisnya seperti apa, dan terjadi sirosis. Ya. Kemudian kita juga melakukan pengkajian terhadap nutrisi, bagaimana asupan makanannya, bagaimana status gizinya. Kemudian kita juga melakukan pengkajian psikososial ya, apakah dukungan sosialnya baik, bagaimana status emosional, dan bagaimana kepatuhan terhadap regimen atau pengobatan ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah intervensi. Ya, intervensi apa sih yang dilakukan pada pasien-pasien hepatitis? Yang pertama adalah penilaian dan pemantauan. Ya,
Kita melakukan penilaian terhadap kesehatan, bagaimana kita mengumpulkan riwayat-riwayat kesehatan, memeriksa tanda dan gejala hepatitis ya yang terjadi pada pasien tersebut. Kemudian kita juga melakukan pemantauan terhadap vital sign ya. Itu pemantauan terhadap hasil laboratorium juga kita laksanakan ya. Yang tidak kalah pentingnya adalah kita melakukan edukatif ya. Bagaimana kita memberikan pendidikan kesehatan ya terkait bagaimana pemberian edukasi tentang hepatitis ya, menjelaskan pentingnya diberikan vaksin dan pentingnya pencegahan-pencegahan lainnya. Edukasi nutrisi juga kita harus berikan ya, diet atau saran-saran makanan yang boleh dikonsumsi dan makanan-makanan yang tidak boleh dikonsumsi. Kemudian seberapa besar, seberapa banyak asupan cairan pada pasien-pasien tersebut, terutama yang sudah terjadi edema ya. Kemudian intervensi berikutnya adalah terapeutik atau pengobatannya. Pengobatan biasanya atau perawatan sifatnya simptomatis ya, terhadap gejala-gejala yang terjadi, menganjurkan istirahat dan kita harus memberikan dukungan psikologis. Nah, ini obat-obatan juga kita mengawasi bagaimana pemberian obat-obatan seperti antiviral, apakah sudah sesuai dengan anjuran dokter apa belum ya. Kemudian kita juga harus memantau efek daripada obat ya, dan kepatuhan pasien terhadap regimen pengobatan. Nah, kemudian juga intervensi yang dilakukan adalah pencegahan ya. Bagaimana kita melakukan pemantauan dan pencegahan secara sekunder, yaitu kebersihan diri dan melakukan tindakan aseptik dan antiseptik pada prosedur tindakan keperawatan. Kemudian juga kita melakukan pengolahan gizi ya, bagaimana kita menganjurkan diet yang tinggi karbohidrat ya dan rendah lemak, dan mendorong pasien untuk menambah asupan protein yang cukup ya untuk mencegah atau membatasi jika terjadi ensefalopati hepatikum. Nah, ada beberapa tindakan-tindakan kolaboratif ya dengan tim kesehatan, kita bagaimana bekerja sama dengan dokter, dengan ahli gizi dan tenaga-tenaga profesional lainnya ya. Kemudian juga kita harus memberikan dukungan emosional dan psikologi ya. Ini memberikan dukungan emosional, memberikan konseling yang menghubungkan pasien dengan kelompok-kelompok yang mungkin kalau ada grupnya yang menderita sama-sama hepatitis ya untuk sharing session. Kemudian kita memberikan edukasi keluarga ya, bagaimana kita melibatkan keluarga dalam proses edukasi untuk dan menyediakan informasi tentang bagaimana membantu pasien dalam menjaga kesehatannya. Nah, itu terkait dengan hepatitis. Kemudian kita lanjut kepada asuhan keperawatan pada sirosis hepatis ya. Jadi sirosis hepatis ini ya, ini merupakan suatu kondisi kronis di mana jaringan hepar yang sehat itu diganti dengan jaringan parut ya, sehingga menyebabkan fungsi hepar yang terganggu. Nah, ini penyebab umum terjadi ya pada kondisi-kondisi alkoholisme secara berlebihan, hepatitis B, hepatitis C, serta penyakit-penyakit hati lainnya ya. Ini tujuan daripada asuhan keperawatan sebaik-baiknya untuk meningkatkan kualitas hidup, untuk meminimalisir komplikasi dan memberikan edukasi, kemudian untuk memperbaiki fungsi hati sebisa mungkin atau seoptimal mungkin ya. Bagaimana pada pengkajian pada pasien sirosis hepatis, sama halnya dengan pengkajian pada penyakit hepatitis ya. Nah, ini beberapa diagnosa keperawatan yang mungkin terjadi dari mulai bagaimana gangguan pertukaran gas, perubahan nutrisi, gangguan cairan elektrolit, kemudian risiko infeksi dan defisit pengetahuan ya. Adapun intervensi yang dilakukan dari mulai pemantauan vital sign dan status pasien, status klinisnya, kemudian melakukan manajemen cairan dan nutrisi ya, kemudian mencegah atau pencegahan komplikasi yaitu dengan pengelolaan atau perawatan terhadap asites ya, asites, kemudian pemantauan terhadap penanganan perdarahan bila terjadi varises baik itu di esofagus ataupun di saluran pencernaan lainnya ya. Kemudian kita juga harus memberikan edukasi kesehatan dan dukungan psikososial ya. Nah, ini evaluasi yang dilakukan oleh perawat bagaimana kita memantau perbaikan dan perburukan gejala,
menilai ya terhadap kepatuhan pasien terhadap rencana keperawatan dan menilai terhadap tingkat pengetahuan dan pemahaman pasien ya terhadap penyakit dan perawatan. Ya, demikian untuk materi hari ini. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.